Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan selalu kepada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Sekarang kita lanjutkan materi kita, bab selanjutnya, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri atau sering disebut turunan trigonometri. Ya, nah ini berarti ada hubungannya dengan fungsi-fungsi yang ada di trigonometri. Yuk sama-sama kita coba bahas materinya. Nah sekarang kamu perhatikan, nah, pernah nggak kalian lihat gelombang di laut tuh? Jadi kalau ada gelombang di laut itu seperti di materi fisika, ya, itu membentuk sebuah persamaan gelombang. Nah, misalnya persamaannya Y sama dengan Fx sama dengan 0,05 sin dalam kurung 8pt dikurang 2px. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat mengetahui berapa tinggi maksimum gelombang yang terjadi dan kecepatan gelombang tersebut bergerak. Nah, itu penerapan turunan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ulang dulu. Ya, yang dimaksud turunan dari fungsi Y atau Fx itu dinotasikan dengan Y aksen. Ya, atau F aksen X. Atau dy per dx atau dfx per dx. Nah, ini sama simbolnya seperti pada turunan fungsi aljabar yang sudah kita bahas di kelas 11 ya. Jadi simbol-simbol dari turunan Y aksen, F aksen X, dy per dx atau dfx per dx. Nah kemudian laju perubahan sesat turunan fungsi Y sama dengan fx terhadap X adalah fungsi yang nilainya di setiap X di dalam domain F sebagai, nah jadi ditulis dalam bentuk limit dulu nih. Ya. Biasanya mencari turunan itu menggunakan limit. Ya, Y aksen sama dengan F aksen X, dengan limit H mendekati 0, fungsinya F dalam kurung X tambah H dikurang Fx per H. Jadi nanti kita juga mencari dengan menggunakan limit terlebih dahulu. Nah, rumus dasar turunan fungsi trigonometri adalah turunan fungsi sinus, kosinus yang diperoleh dari konsep limit. Ya. Nah, dalam menentukannya, nah, yang pertama kita gunakan cara limit fungsi, yang kedua kita bisa menggunakan sifat-sifat turunan dan termasuk juga sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Oke, jadi rumus selanjutnya kita ulang, sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A tambah B, cos setengah A min B, kemudian sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B, kali sin setengah A min B, cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B, dikali cos setengah A min B, kemudian cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A tambah B, sin setengah A min B. Identitas trigonometri, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X, kemudian cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, dan cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Yang pertama akan kita tentukan turunan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan sin X dengan menggunakan limit fungsi. Nah, kita tahu Y aksen itu sama dengan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dengan fungsi F dalam kurung X tambah H dikurang Fx per H. Nah, kita lihat Fx-nya adalah sin X. Maka ini bisa kita tulis menjadi F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Nah, ini diganti nih. Ya, karena fungsinya adalah sin X, maka menjadi sin dalam kurung X tambah H min Fx-nya diganti dengan sin X per H. Menyelesaikan soal ini, kita ingat rumus ini. Sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah sin B kali cos A. Maka fungsi yang ini kita uraikan ya sesuai dengan rumus ini.
Maka bisa kita tuliskan limit H mendekati 0, ini menjadi sin X kali cos H, ditambah sin H kali cos X, kemudian dikurang sin X per H. Oke, kemudian yang ada sinnya kita pindahkan ke depan nih. Ya, berarti bisa kita tulis limit H mendekati 0, sin X kali cos H, nah sin yang ini pindah ke sini jadi min sin X tambah sin H cos X per H. Ya. Nah, kemudian ini dua-duanya kan punya sin. Nah, sinnya kita faktorkan atau kita keluarkan, maka menjadi limit H mendekati 0, sin X dalam kurung cos H min 1, tambah sin H kali cos X. Jadi yang berubah cara penulisan dari sin X kali cos H min sin X-nya dikeluarkan. Nah, kemudian ini kan ada cos H. Nah, cos H ini kita ubah berdasarkan rumus cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah H. Ya? Iya, berarti satunya ini kan bisa habis nih. 1 dikurang 1 jadi 0. Ya, berarti kalau kita sederhanakan, itu menjadi sin X dalam kurung min 2 sin kuadrat setengah H ditambah sin H kali cos X per H. Nah, sampai sini kita uraikan nih yang punya pangkat ini. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Ya. Min 2 sin setengah H kali sin setengah H kali sin X. Ya, ini bagian depannya ya. Ditambah sin H kali cos X. Nah, perhatikan, ini kita pecah. Ya, nah, menjadi seperti ini. Min 2 sin setengah H per H. Dikali sin setengah H kali sin X. Ya, ini bagian depannya kita tulis di sebelah sini. Kemudian bagian belakangnya kita kasih limit H mendekati 0, sin H per H kali cos X. Oke, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, maka ini bisa langsung dikeluarkan ya. Bisa ditulis seperti ini. Min 2 kali setengah, limit H mendekati 0. Nah, sisanya kan ini. Sin setengah H kali sin X. Ditambah, nah, limit H mendekati 0, sin H per H kan nilainya berapa? 1. Ya, tinggal limit H mendekati 0 cos X. Ya sudah, ini kita kalikan. Min 2 kali setengah berapa? Min 1. Min 1. Kemudian hanya kita ganti dengan 0. Ya, berarti ini jadi sin 0 dikali sin X. Ini jadi 1 dikali cos X ya. Yang ini 1 dikali cos X itu jadi cos X. Min 2-nya kita kalikan setengah, jadi min 1. Kemudian H-nya kita ganti 0. Nah, kalau yang ini, karena ini H, ini cos-nya X, jadi nggak ngaruh H-nya. Jadi kalau kita tuliskan bisa langsung seperti ini. Min 1 kali sin 0 kali sin X tambah cos X. Nah, ini sin 0 berapa? 0. 0. Berarti ini bagian depan ini kalau dikalikan semua hasilnya juga 0. Berarti kalau ditulis jadi 0 tambah cos X. Berarti sama dengan cos X. Jadi turunan sin adalah cos X. Oke, sekali lagi. Yang kedua, kita tentukan turunan fungsi Y sama dengan fx sama dengan cos X dengan menggunakan limit fungsi. Ya, ini ada rumus turunan yang menggunakan limit fungsi ya. Fx ya. Jadi Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, F dalam kurung X tambah H dikurang Fx per H. Nah, jadi karena fungsinya adalah cos X, maka ini kita ganti menjadi cos. Berarti kalau kita tulis cos dalam kurung X tambah H dikurang cos X per H. Gitu ya. Jadi tinggal disubstitusi saja. Nah, ini kita uraikan dengan menggunakan rumus kosinus yang ini. Cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Jadi cos X tambah H bisa kita ganti menjadi cos X kali cos H dikurang sin X kali sin H. Ya, kemudian dikurang cos X. Nah,
Selanjutnya, nah ini kan ada min cos X. Nah ini kita pindahkan ke depan. Berarti kita tulis seperti ini. Cos X dikali cos H min cos X dikurang sin X dikali sin H. Ya. Kenapa kita pindahkan ke depan sini? Supaya bisa difaktorkan nih. Nah, karena dua-duanya punya cos X, maka bisa ditulis cos X dalam kurung cos H min 1 dikurang sin X kali sin H per H. Kemudian cos H-nya kita ganti. Ya, pakai rumus yang ini. Cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Sehingga cos H bisa jadi apa kalau diganti? Menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah H. Ya, berarti nanti satunya ini hilang menjadi 0. 1 dikurang 1 kan 0. Berarti tersisa tinggal cos X dikali min 2 sin kuadrat setengah H dikurang sin X kali sin H per H. Kemudian yang ada kuadratnya kita uraikan. Sehingga kita tulis seperti ini. Min 2 sin setengah H kali sin setengah H kali cos X. Dikurang sin X kali sin H per H. Nah, kemudian bagian depan ini dan bagian belakang kita pisahkan. Nah, kita tulis seperti ini. Ya. Jadi sinnya itu kita kasih ke H1. Jadi min 2 sin setengah H per H dikali sin setengah H kali cos X. Nah, ini ada bin-nya ya. Min limit H mendekati 0 sin H per H kali sin X. Berarti ini berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri bisa kita tulis min 2 kali setengah dikali limit H mendekati 0, ini tetap fungsinya sin setengah H kali cos X. Kemudian limit H mendekati 0 sin H per H kan nilainya 1. Berarti bisa kita tulis min 1 dikali limit H mendekati 0 sin X. Ingat yang ini H-nya nggak pengaruh sama sin X, karena fungsinya ini X. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi min 1, kemudian H-nya kamu ganti 0. Jadi sin 0 dikali cos X, nah ini menjadi min sin X. Perhatikan sin 0 itu 0, dikali cos juga menjadi 0. Berarti tinggal 0 dikurang sin X. Sehingga F aksen X nilainya adalah min sin X. Turunan Y sama dengan Fx sama dengan cos X adalah min sin X. Sekarang kita akan coba tentukan turunan dari fungsi Y sama dengan tangen X. Ya. Nah, kita ketahui rumus turunan ada yang seperti ini nih. Ya, bentuk U per V. Masih ingat nggak? Ya, jadi kalau bentuknya U per V, maka Y aksen atau F aksennya adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menentukan rumus turunan dari tangen X. Oke, kita perhatikan. Tangen X itu bisa ditulis sin X per cos X. Sampai sini paham? Iya. Ya, sekarang kalau berdasarkan rumus ini, U-nya yang mana? Sin. U-nya sin, V-nya cos. Berarti bisa saya tulis U sama dengan sin X. Maka U aksennya atau turunannya apa? Cos X. Iya, maka U aksennya itu adalah cos X. Kemudian V-nya adalah cos X. Maka kalau kita cari turunannya, min sin X. Oke? Nah, setelah kita tahu turunan dari U dan V, maka kita masukkan ke rumus ini nih. Ya, karena sin X per cos X berarti U per V, maka kita lanjutkan. Kita ganti U aksennya tadi apa? Cos X. V-nya cos X. Dikurang, U-nya apa ganti tadi? Sin X. V aksennya, lihat, min sin X. Per V-nya sendiri apa? Cos X. Dikuadratkan. Sampai sini paham? Paham. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Cos X dikali cos X apa? Cos X kuadrat. Cos kuadrat X. Min sin X dikali min sin X? Plus sin kuadrat X. Iya, sin kuadrat X. Jadi bagian yang atas berubah menjadi
cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ini harus kamu ingat nih. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X, rumusnya jadi apa? 1 ya. Ingat, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian secant X sama dengan 1 per cos X. Nah, ini kamu ganti nih. Berarti kalau kita tulis 1 per cos kuadrat X. Ya, sekarang kamu tahu sepercos itu nilainya siapa? Secant X. Secant. Berarti kalau 1 per cos kuadrat X sama dengan apa? Secant kuadrat X. Iya, secant kuadrat X. Berarti kesimpulannya apa? Iya, jadi turunan dari Y sama dengan Fx tangen X adalah Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Oke? Oke, selanjutnya kita diminta menentukan turunan dari fungsi Y sama dengan cosecant X atau sering disebut cosec X. Ya. Nah, ini sama kita gunakan bentuk umum U per V, yaitu turunannya adalah Y aksen atau F aksen X sama dengan U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat. Ya. Kosekan ini apa hubungannya dengan rumus trigonometri yang lain? 1 per sin. Oke, ya di situ kuncinya. Jadi kosekan X adalah 1 per sin X. Nah, kalau sudah kamu buat bentuk pecahan, maka mirip bentuk U per V kan? Ya. Berarti U-nya yang mana? 1. U-nya 1. Maka turunannya? 1. Turunan 1? Iya, jangan lupa turunan 1, 0. Jadi U-nya 1, U aksennya sama dengan 0. Kemudian V-nya sin X. Maka turunannya apa? Cos X. V aksennya sama dengan cos X. Ya. Nah, maka bisa kita cari nih turunannya ini langsung. Kamu ganti U aksennya dengan 0, V-nya dengan sin, kemudian U-nya dengan 1, dan V aksennya dengan cos. Berarti kalau kita tulis seperti ini. U aksennya adalah 0, dikali V-nya adalah sin X, dikurang U-nya adalah 1, dikali V aksennya adalah cos X. Per, nah V-nya sendiri tadi adalah sin X, maka jadi sin X dalam kurung kuadrat. Oke, sekarang 0 dikali sin X jadi apa? 0. 0. Min 1 kali cos X? Min cos X. Ya, berarti atasnya bisa kita tulis seperti ini ya. Tinggal min cos X, betul? Ya. Per sin kuadrat X. Nah, bentuk ini kita jabarkan dulu nih. Ini kan sin kuadrat bisa kita uraikan kan? Berarti bisa kita tulis seperti ini. Min 1 per sin X dikali cos X per sin X. Sama nggak dengan bentuk yang atas ini? Sama. Sama. Nah, sekarang kamu lihat nih rumusnya nih. 1 per sin X itu nilainya apa? Cos X. Iya, berarti ini nanti kita ganti jadi kosekan. Cos X per sin X jadi apa? Tan. Oh, tangan. Ya, berarti ini kalau kita lanjutkan, Y aksen sama dengan min kosekan X kali kotangan X. Jadi kesimpulannya apa? Turunan. Turunan dari kosekan X adalah min kosekan X dikali kotangen. Oke, selanjutnya tentukan turunan dari fungsi Y sama dengan secant X atau sec X. Ya, ini sama gunakan bentuk U per V juga. Nah, sekarang secant X ini apa hubungannya dengan rumus trigonometri yang lain? 1 per cos. Iya, betul. 1 per cos X. Berarti U-nya yang mana? 1. 1. Jangan salah lagi turunannya 0. 0. Ya. Kemudian V-nya yang mana? Cos Cos. Cos X. Turunannya min sin X. min sin X. Ya, hati-hati. Nah, maka ini bisa kita tuliskan. U aksennya diganti, V-nya juga. U-nya diganti, V aksennya juga diganti. Maka bisa kita tulis
0 dikali cos X dikurang 1 dikali min sin X per cos X pangkat 2. Berarti ini jadi 0 ya. Min 1 kali min sin X jadi apa? Plus sin X. Iya, berarti tinggal sin X per cos kuadrat X. Ya, berarti tinggal diaksen sama dengan sin X per cos kuadrat X. Nah, kemudian kita nanti menggunakan rumus ini kita jabarkan dulu nih. Jadi apa? 1 1 per cos X dikali sin sin X per cos X. Seper cos ini apa? second Secant. Sin X per cos X? tan X. Tangen. Berarti ya aksennya adalah secant X dikali tangen X. Jadi kesimpulan kita, turunan dari secant X adalah secant X dikali tangen X. Oke. Oke, sekarang kita tentukan turunan dari fungsi Y sama dengan kotangen X atau sering disebut cot X. Ya, menggunakan rumus U per V juga. Nah, sekarang yang pasti kita harus ketahui kotangen X itu apa? Bisa ditulis jadi apa? 1 per tan. 1 per tan. Atau jadi apa lagi? Cos per sin. Cos per sin. Ya. Nah, jadi kita gunakan yang cos per sin. Atau mau pakai 1 per tan juga boleh. Tapi nanti harus ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan. Sekarang kita pakai ini. Berarti U-nya yang mana? Cos X. Cos. U-nya cos X, turunannya? Min sin X. Min sin X. Good. Berarti V-nya? Sin X. Turunannya? Cos X. Cos X. Oke, sudah hafal ya. Nah, tinggal kita substitusi nih ke sini ya. Kita substitusi, U aksennya kita ganti, V-nya kita ganti, U-nya kita ganti, V aksennya kita ganti. Berarti bisa kita tulis seperti ini. U aksennya adalah min sin X, V-nya adalah sin X, dikurang U-nya adalah cos X, V aksennya adalah cos X. Per sin X dalam kurung kuadrat. Nah, ini berapa nih? Min sin X kali sin X. Min sin kuadrat X. Min cos X kali cos X. Min cos kuadrat X. Ya, berarti bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, ini apa yang kita lakukan selanjutnya? Minnya kamu keluarkan ya. Nah, berarti kalau dalam kurung kan ditulisnya gini kan. Min dalam kurung sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Ya, jadi minnya dua-duanya ditaruh di luar supaya mirip dengan rumus yang ini. Sehingga yang atas bisa saya tulis sama dengan min 1 per sin kuadrat X. Kamu lihat 1 per sin X itu punyanya siapa? Kosekant X. Maka kalau min 1 per sin kuadrat X bisa ditulis? Min kosekant kuadrat X. Betul, min kosekant kuadrat X. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, ya, turunan dari kotangen X adalah min kosekant kuadrat X. Oke? Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan rumus turunan dari fungsi trigonometri. Yang pertama, kalau fungsinya Y sama dengan sin X, turunannya apa? Cos X. X. Iya, Y aksen sama dengan cos X. Kalau Y sama dengan cos X? Min sin X. Oke, Y aksennya atau turunannya min sin X. Sekarang kalau tangen X, turunannya? Jeng-jeng, tadi apa? Apa tangan X, Pak? Turunan tangen X? Secant kuadrat X. Secant X ya? Betul, Secant kuadrat. secant kuadrat X. Ayo, tadi dicatat nggak? Kemudian, turunan kosekant X? Min cos. Min kosekant X. Min kosekant X dikali Kali kotangen. kotangen X. Jangan lupa nih, dia ada temennya di belakangnya, sekali lagi. Begitu juga secant X, turunannya? Secant X. Kali Secant X dikali tan. tangen X. Kemudian kalau kotangen X? Min kosek kuadrat X. Ya, min kosekant kuadrat X. Oke, jadi ini 6 rumus yang harus kamu ketahui turunannya. Oke, paham? Hamba. Oke. Nah, kalau ditambahkan ada A-nya. Kalau ini kan X-nya semua bernilai berapa nih? Satu ya. 1 ya. Nah, Iya. kalau ini X-nya ada A-nya. Misalnya 2X, 3X, 4X gitu ya. Maka kalau sin AX, turunannya menjadi
A dikali cos AX. Ya. Jadi, A-nya yang di sini pindahkan ke depan. Tapi dalamnya tetap AX juga, tapi turunan sin adalah cos. Oke? Nyambung sampai sini? Iya. Ya, sekarang kalau cos AX berarti turunannya? A min sin X. Ya, atau min A dikali sin AX. Oh. Nah, ada AX-nya juga masih ya. Jadi nggak berubah dalamnya. Kemudian kalau tangen AX, turunannya berarti? Lihat ini. A secant kuadrat AX. Iya. Y aksen sama dengan A dikali sekant kuadrat AX. Kalau kosekan berarti? Min A kosek AX kali kotangan AX. Iya, betul. Jadi min A kali kosekan AX kali kotangen AX. Kemudian kalau sekan AX berarti turunannya? A secant AX kali tan AX. Iya, A kali sekan AX kali tangen AX. Yang terakhir, kotangen AX, maka turunannya? Min Kosekan. Iya, min kosekan kuadrat AX. Oke, ini adalah rumus awal trigonometri yang harus kamu ketahui ya. Oke, alhamdulillah pembahasan tentang rumus awal dari turunan fungsi trigonometri telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.